Hidayatul Ikhtisar karya Syekh Taqiyuddin Al-Hisni rahimahullah. Di antara rukun dalam salat yaitu qiraatul Fatihah, membaca Al-Fatihah. Dan bagi mazhab Syafi'i, Bismillahirrahmanirrahim itu termasuk bagian dari Al-Fatihah. Maka dikatakan di sini di antara rukun qiraatul Fatihah, membaca Al-Fatihah, dan Bismillahirrahmanirrahim termasuk ayat dari Al-Fatihah. Maka dikatakan dalam hadis Nabi SAW, la salata liman lam yaqra' bi Fatihatil kitab. Tidak sah salat bagi orang yang tidak membaca Al-Fatihah dalam salatnya. Juga dalam riwayat lain, la tujzi'u salatun la yaqra'u ar-rajulu fiha bi Fatihatil kitab. Maka tidak mencukupi salat orang yang tidak membaca Al-Fatihah di dalamnya. Dan dikatakan dalam riwayat lain, Ummul Quran 'iwadun 'an ghairiha wa laysa ghairuha minha 'iwada. Ummul Quran itu Al-Fatihah bisa menjadi pengganti bagi setiap dari selainnya. Namun selain Al-Fatihah tidak bisa menggantikannya. Dan dalam hadis seorang yang tidak baik solatnya di zaman Nabi, kemudian Nabi SAW suruh ulang solatnya dan Nabi berkata kepadanya, fakabbir thumma qra' bi ummil kitab. Bacalah takbir Allahu Akbar, kemudian bacalah Al-Fatihah ummul kitab. Ini menunjukkan wajibnya baca Al-Fatihah dalam solat. Baca Al-Fatihah dalam solat itu wajib, merupakan rukun bahkan. Meninggalkannya dengan sengaja maka tidak mensahkan salat itu bahkan. Kalau meninggalkan Al-Fatihah karena lupa baca, maka rakaatnya tidak sah. Rakaatnya tidak sah. Kemudian membaca Al-Fatihah itu tidak di hati. Maka siapa yang baca Al-Fatihah di hati, maka tidak sah salatnya. Tidak sah rakaatnya. Melainkan di lisan, di mulutnya. Minimal ada pergerakan. Bahwasanya dia membacanya dengan lisannya. Adapun kalau dia membaca dengan hatinya dan lisannya tidak sedikit pun bergerak, maka tidak sah salat dan rakaatnya karena tidak baca Al-Fatihah. Hal ini dikecualikan di salat makmum saat imam salat jahar di 2 rakaat pertama, atau imam jika membaca Al-Fatihah secara keras, maka makmum tidak wajib untuk membaca Al-Fatihah. Ini pendapat yang insyaallah lebih sahih. Seperti maghrib 2 rakaat pertamanya, isya 2 rakaat pertamanya, salat subuh 2 rakaatnya, salat Id, Fitr atau Idul Adha, salat tarawih dan witir, salat gerhana, maka semua salat-salat ini makmum tidak wajib membaca Al-Fatihah. Melainkan menyimak apa yang dibaca oleh imam dari Al-Fatihah dan surat. Sebagaimana kata Allah Azza wa Jalla, wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu. Dan jika dibacakan kepada kalian Al-Qur'an, maka simaklah Al-Qur'an itu dan diamlah. Berarti tidak wajib baca Al-Fatihah untuk makmum. Namun di selain rakaat itu, di salat sirriyah, yaitu zuhur 4 rakaat, asar 4 rakaat, maghrib di rakaat ketiganya, isya di rakaat ketiga dan 4, maka diwajibkan untuk membaca Al-Fatihah. Juga salat sunnah diwajibkan membaca Al-Fatihah. Membaca Al-Fatihah ini merupakan tanda bahwasanya itu adalah salat. Tanda bahwasanya itu adalah salat. Karena jika suatu perbuatan serupa dengan salat namun tanpa membaca Al-Fatihah, maka itu bukanlah salat walaupun serupa dengan salat. Tapi contohnya apa? Jadi, salat ya contohnya sujud syukur atau dan sujud tilawah. Sujud syukur dan sujud tilawah. Misal antum bersyukur karena Allah terima, karena antum diterima di pekerjaan baru misalnya.
Antum telah lama doa minta sama Allah untuk memberikan antum pekerjaan baru yang lebih afdal dan gaji lebih halal. Kemudian Allah Ta'ala kabulkan doa antum. Maka antum sujud syukur. Taib, sujud syukur ini, apakah dia salat? Maka dia bukan salat. Kenapa dia bukan salat? Padahal dia bentuknya sujud. Maka jawabannya adalah karena tidak ada Al-Fatihah di dalamnya. Maka segala amalan dan gerakan yang menyerupai salat yang tidak ada Al-Fatihah, maka itu bukanlah salat. Begitu juga dengan sujud tilawah. Bagi yang membacanya atau yang mendengar orang membacanya secara langsung. Bagi yang membacanya atau mendengar orang membacanya secara langsung. Yang membacanya jelas. Ya, maka dia sujud tilawah. Yang mendengarnya dianjurkan juga untuk sujud tilawah. Yang mendengarnya langsung sujud tilawah. Baik dia mendengar dari seorang yang baca di sampingnya ayat sujud, dia juga ikutan sujud. Walaupun yang baca itu tidak sujud. Tadi ada seorang baca surat Al-Alaq, kemudian di akhir ayat kan harusnya ada ayat sujud, ayat sajdah. Yang baca enggak sujud, antum dengar, antum sujud. Kalau antum cuma dengar, antum sujud. Walaupun yang baca enggak sujud. Imam sujud karena baca ayat sajdah. Maka makmum wajib sujud. Kalau ini makmum wajib sujud, enggak boleh, enggak bisa nolak. Ya, imam sujud, antum tetap kekeh berdiri. Emang dikira saya bisa diatur, kata antum. Apa urusannya? Harus ikut, wajib ikut sujud. Kenapa? Kata Nabi SAW, innama ju'ilal imamu liutamma bih. Imam itu diadakan agar diikuti. Maka wajib mengikuti imam. Kemudian kalau misalnya di toa masjid, atau speaker masjid, ada seorang baca Al-Quran, kemudian membaca ayat sujud, maka apakah dianjurkan antum untuk sujud? Iya. Antum yang di luar nih, antum di luar, lagi nongkrong misalnya di lapangan dekat masjid, dengar ini fulan lagi baca langsung nih, wah ayat sujud, ayat sajdah gitu, maka antum sujud. Orang-orang pada bingung lah, ngapain antum sujud? Bahkan ketika antum main bola sekalipun, ya, tiba-tiba di masjid sana ada orang baca ayat sujud, antum sujud enggak? Sujud. Orang pada bingung, kan belum gol, ngapain sujud? Nah ini salahnya. Banyak orang baru sujud ketika habis ngegolin, gitu. Itu pun kalau menang. Kalau kalah 4-0, ngegolin 4-1, enggak sujud karena masih kalah. Oke teman-teman ikhwan, misalnya timnas kita memang lagi berkembang dengan adanya naturalisasi ya. Saya sebenarnya nggak begitu ngikutin, cuman kan ada pro kontra antara ini yang itu naturalisasi ya, kebarat-baratan atau keturunan Indo sama luar gitu ya. Allah alam, saya nggak paham satu pun nama mereka. Ya, kemudian kita berbangga dengan itu. Ya, itu hanya kebanggaan negara saja, bangsa saja. Kita cari yang akhirat, Pak, ya. Maksudnya jangan terlalu terekspos lah dengan itu gitu loh. Nah, kadang kita lihat dan kita nggak tahu itu muslim atau enggak, saya juga nggak tahu kan, nggak ngikutin. Ala kulihal kan mungkin 10 tahun belakangan atau belasan tahun belakangan ini pemain-pemain kita itu kerap kali mungkin di antara syiar versi mereka sujud setelah ngegolin gitu loh. Sujud setelah ngegolin. Dan itu menjadi trademark yang dikenal tentang Indonesia ini. Yang mana Malaysia atau Saudi dan semisalnya dari negara muslim itu enggak sesujudnya orang-orang Indonesia ini. Lalu bagaimana tanggapan sebenarnya masalah sujud setelah golin gitu kan? Pertama itu pasti bukan sholat, gitu kan? Kita bukan lagi sholat. Lalu itu apa dong? Itu namanya apa? Sujud syukur, bukan sujud tilawah gitu loh. Tapi kalau pemain-pemain ini
sedang dengerin Al-Quran, maksudnya ada Al-Quran di stadion, orang lagi rame, malah stadionnya masang Al-Quran, ya ajaib itu. Terus surat Al-Alaq, selesai surat Al-Alaq, nih pemain yang tahu ini ayat sujud, dia dianjurkan juga untuk sujud, karena dia mau bagaimanapun selama keadaannya bukan keadaan najis atau keadaan buruk, ya dia sujud. Ya. Tetapi ya jika memang itu berluang, kalau nggak berluang, misalnya dia serang, dia back atau dia kiper, lah gimana diserang terus di kiper terus dia sujud, ya kegolin, akhirnya jadi fitnah. Nah ini juga perlu diperhatikan. Tapi hal kayak ini sujud tilawah itu banyak yang nggak paham. Ya, taunya sujud syukur saja. Dan jangan sampai pas bola ngegolin sujud syukur. Ya, pertama kalau memang itu ikhlas, maka semoga Allah ganjari keikhlasannya. Tapi beberapa dari ulama yang saya lupa siapa yang memfatwakan ini, bahwasanya sujud syukur setelah ngegolin itu bukan sesuatu yang layak. Bukan sesuatu yang layak. Begini jemaah. Sujud syukur itu berarti kan antum bersimpuh di hadapan Allah karena mensyukuri apa yang telah Allah berikan dari kebaikan. Gitu ya. Misal gaji yang halal, pekerjaan baru yang lebih afdol, berhasil menikahi anak, dan seterusnya. Kebaikan yang insya Allah tidak ada mudaratnya. Maka bayangkan kalau antum misalnya main bola dengan waktu yang itu mungkin maghrib, memotong isya, dan membuat orang-orang safar, kemudian membuat orang-orang tidak salat juga, membuat orang-orang lalai. Belum lagi perjudian yang banyak berliputan di sekitar ini, baik online maupun offline, baik judi kampung maupun judi kota. Sekarang coba tanda tanya besar, big question. Kira-kira dengan pertumbuhan rate sepak bola nasional ini, kira-kira perjudian makin marak nggak? Jujur aja, makin jemaah. Apakah ini suatu keberkahan tersendiri ketika antum menang dan kemudian kita antum sujud syukur dengan golnya itu? Apakah ini memang suatu nikmat karunia dari Allah Azza wa Jalla atau istidraj? Apakah ini perlu untuk disujud syukuri? Itu masalahnya. Kalau mau pakai frame pandangan orang awam yang enggak setiap hari enggak belajar Al-Quran, enggak belajar sunnah, enggak belajar kitab-kitab, mungkin ya Allah sampai segitunya ngebahas sampai diharamin, padahal iya karena enggak mempelajari. Tapi kalau misalnya tiap hari kita memiliki nafas yang panjang misalnya tentang Al-Quran, hadis Nabi dan fikih-fikih tentang sujud, salat dan seterusnya, wallahi yang lebih afdal adalah salat tepat waktu dibandingkan sujud syukur. Coba sekarang misalnya yang sujud syukur itu pemain kita, entah ini liga nasional atau internasional atau siapapun, bahkan sampai tarkam sekalipun, ayo. Bukankah di liga antar kampung itu juga sampai jam 5:30, ya kan? Sampai menuju jam 6, bentar lagi maghrib, bahkan tarhim udah ada di masjid-masjid itu masih belum selesai main bola. Sementara orang-orang kampung berkumpul ratusan ribuan dan mereka masih aja nonton bola, padahal ini bentar lagi maghrib. Taib, kalau ternyata ini memang kebaikan, maka kenapa mereka enggak diseru untuk menuju masjid? Dan wallahi ana ngeliat sendiri, baik di waktu asar di suatu masjid dan seberangnya itu ada lapangan latihan, semua orang latihan. Taib, sekarang masjid, depannya masjid langsung azan, enggak ada yang ke masjid, Allah, enggak ada satupun yang berseragam ke masjid. Taib, sampai menjelang maghrib, bahkan sampai training dan latihan menjelang maghrib tidak ada yang ke masjid. Taib, keberkahan dari mana yang harus disujud syukuri dengan gol itu? Sekarang coba kita mau jujur gitu loh. Kalau memang sujud syukur ini untuk Allah Subhanahu wa taala, ketahuilah Allah taala murka pada orang yang meninggalkan salat dari waktunya. Sujud syukur itu sunnah dan harus di konteks yang patut disujud syukuri. Tapi kalau misalnya sujud syukur itu dalam konteks kita melanggar aturan Allah Azza wa Jalla, dan dengan sebab gol ini kemudian ada orang-orang terfitnah dengan kegirangan, tidak mereka zikir melainkan teriak-teriak, ya subhanallah. Pak, mungkin bisa diadu, Anda pengetahuan tentang bola cukup besar, Pak. Karena Anda dulu juga mengetahui banyak tentang sepak bola di tahun 90-an. Tapi coba kita lihat fitnahnya, ya jemaah sekalian. Banyak sekali sholat terbengkalai gara-gara sepak bola, sejujurnya begitu. Ya, bagi yang punya cita-cita untuk main sepak bola, ya sholat terbengkalai. Al-Fatihah ditinggalkan.
Ya, salat pun ketika kita suka candu dengan bola. Sekarang kalau misal kita punya kecanduan akan sepak bola misal, sampai level candu, level fanatik. Ya, level fanatik misalnya. Jagoan kita tadi malam kalah misalnya. Subuh itu kira-kira rasanya gimana? Tapi kalau misalnya jagoannya kalah, dan ini hari Kamis ya, berarti tadi malam Liga Champion biasanya. Nah itu kalau jagoannya kalah, kesel. Apalagi ini bakal dibully oleh teman-teman kantornya nanti, atau teman-teman kerja, atau di media sosial. Di WhatsApp bakal ada yang japri nanti ngebully dia misalnya. Kemudian salat subuh kira-kira khusyuk enggak itu? Jujur aja, khusyuk enggak kira-kira itu? Atau enggak usah salat khusyuk. Salat subuh enggak? Nah itu di subhanallah. Lihat ikhwan, sampai kalau baca Al-Fatihah pun alhamdulillahirabbil alamin, yang kepikiran apa? El Clasico. Ya. Ar-Rahmanir Rahim kepikiran apa? Kepikiran pemain jagoannya cedera. Maliki Yaumiddin kepikiran ini pelatihnya nih kok. Enggak benar nih, pecat aja lah. Langsung dibuat tagar, fulan out gitu. Lihat di sini ternyata sepak bola ketika bukan hanya di genggaman tangan dan di kaki, melainkan sudah masuk ke dalam hati, maka salat itu akan terganggu dengan permainan. Subhanallah. Tidak ringan masalah ini teman-teman sekalian. Tidak ringan. Ya. Tapi kembali ke Al-Fatihah. Bahwasanya tadi segala perbuatan atau gerakan yang menyerupai salat, namun dia enggak ada Al-Fatihah, maka dia bukan salat. Seperti tawaf. Tawaf dikiaskan dengan salat dari segi apa? Dari segi dilakukan di Masjidil Haram. Kemudian yang kedua, wajibnya dalam keadaan suci. Dan jika batal, dia wajib untuk berwudu. Ya, bersuci. Taib. Kemudian seseorang ketika dia salat jenazah. Salat jenazah itu salat atau bukan? Salat. Kenapa? Karena ada Al-Fatihah. Taib. Tapi kenapa salat jenazah satu-satunya salat yang dibolehkan di kuburan? Kenapa? Bismillah. Padahal itu ada Al-Fatihah dan itu salat. Bukankah Nabi SAW melarang salat di kuburan dan di tempat sampah? Maka jawabannya adalah ada dua. Pertama, karena ada dalil Nabi SAW mensolati jenazah di kuburan. Ada dalilnya Nabi SAW melakukan itu. Kedua, karena salat jenazah itu satu-satunya salat yang tidak memiliki sujud. Tidak memiliki sujud. Kenapa salat itu dilarang di kuburan? Karena salat mempunyai fitur atau perbuatan sujud. Otomatis nanti sujud ke arah kuburan, dan itu merupakan bentuk atau sikap atau gerakan atau pose seperti penghambaan terhadap kuburan. Makanya dilarang. Kecuali salat jenazah yang tidak ada sujudnya. Dia hanya takbir, baca Al-Fatihah, salawat, kemudian doa. Nah begitu ya jemaah sekalian. Jadi boleh salat jenazah di kuburnya dengan syarat yaitu seseorang yang salat jenazah ini tidak sempat atau tidak mampu untuk salat di tempat aslinya, yaitu di masjid atau di rumah duka. Taib, kemudian dikatakan oleh penulis rahimahullah, wa hadza zahirun fi dalalatul wujub. Dalil-dalil tadi menunjukkan wajibnya baca Al-Fatihah dalam salat fardu maupun sunnah. Taib, wajibnya baca Al-Fatihah di salat fardu atau sunnah, pokoknya di salat itu wajib baca Al-Fatihah, kecuali di beberapa konteks. Yang tadi pertama yaitu di rakaat yang salat jahri imam mengucapkan Al-Fatihah secara terang-terangan. Ya, maka ini tidak wajib baca Al-Fatihah bagi makmum. Ini pertama. Kedua, di kecualian kedua, orang yang baru datang masuk ke dalam jemaah sebelum ruku', enggak sempat menuntaskan atau bahkan enggak sempat baca Al-Fatihah, atau dia masuk di shaf itu pas lagi imam dan makmum pada ruku', maka di sini tidak apa-apa tidak membaca Al-Fatihah. Tidak apa-apa tidak membaca Al-Fatihah, karena pose dan sesi untuk baca Al-Fatihah kesempatannya telah hilang. Namun diperbolehkan dan tetap sah sebagai rakaat tersebut karena masih pada ruku', karena ada dalil yang membolehkan dia masuk itu dan teranggap sebagai satu rakaat.
Maka barang siapa yang mendapatkan satu ruku', mendapatkan ruku', maka dia mendapatkan rakaat. Tapi ketika imam sudah bilang sami'allahu liman hamidah, maka dia tidak kedapatan satu rakaat. Melainkan dia nanti ganti lagi rakaat tersebut, tapi dia boleh masuk seketika lagi i'tidal. Nah, itu tidak wajib baca Al-Fatihah bagi yang mendapatkan imam sedang ruku' atau mendapatkan imam menjelang ruku'. Atau dia sudah masuk pada berdiri Allahu Akbar. Baru Allahu Akbar, tiba-tiba imam sudah ruku', mau ruku' Allahu Akbar, maka dia enggak sempat baca apa-apa. Ini enggak masalah. Jangan dia baca Al-Fatihah di ruku' karena itu bukan tempat baca Al-Fatihah. Nabi SAW menyuruh kita ruku' ngapain? Kita ta'zimkan, kita agungkan Allah dengan mengatakan Subhana Rabbil Azim, Subhana Rabbil Azim. Begitu ya. Kemudian qala fi asli Rawdah, dikatakan dalam kitab Ar-Rawdah dan kitab Al-Muharrar ya, wa bismillahirrahmanirrahim ayatun kamilatun min awalil Fatihati bila khilafin. Di madhab Syafi'i, bismillahirrahmanirrahim itu adalah satu ayat sempurna dari awal Al-Fatihah. Artinya dalam madhab Syafi'i, bismillahirrahmanirrahim ini termasuk bagian dari Al-Fatihah. Oleh karena itu, ulama Syafi'iyah dan para pengikut madhab Syafi'i ketika baca Al-Fatihah di salat jahriyah itu mesti menyertakan bacaan bismillahirrahmanirrahim dengan keras. Karena itu mengikuti madhab Syafi'i yang berpandangan bahwasanya bismillahirrahmanirrahim ayat sempurna, ayat termasuk ayat Fatihah. Masalah bismillahirrahmanirrahim apakah itu termasuk Al-Fatihah atau bukan, itu khilafiyah di antara ulama. Minimal ada 3 pendapat seperti sudah pernah Anda sebutkan di sini. Tapi sebagai penyegaran ingatan, pendapat yang pertama bahwasanya bismillahirrahmanirrahim termasuk bagian dari Al-Fatihah. Ayat pertamanya adalah Al-Fatihah, dan itu madhab Syafi'i. Dan ini yang antum bisa lihat di mushaf-mushaf sekarang, bahkan di mushaf Madinah sekalipun, itu ayat pertamanya bismillahirrahmanirrahim. Dan itu normal seperti itu. Ini madhab Syafi'i. Pendapat kedua bahwasanya bismillahirrahmanirrahim bukan termasuk ayat Al-Fatihah, dan dia dia disebut bukan ayat juga. Ada pendapat kedua disebut bukan ayat bismillahirrahmanirrahim. Melainkan yang pertama alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim ayat kedua, dan seterusnya. Pendapat ketiga, bismillahirrahmanirrahim ini bukan termasuk ayat surat Al-Fatihah, melainkan dia termasuk ayat Allah, namun ayat yang di awal sebelum Al-Fatihah. Ini pendapat Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Dari 3 pendapat ini, Anda pribadi lebih memilih pendapat yang pertama, pendapat mazhab Syafi'i. Taib, kalau kita mengikuti pendapat Syafi'iyah secara template gitu total, maka mazhab Syafi'i menganjurkan untuk menjaharkan bacaan bismillahirrahmanirrahim sebelum alhamdulillah di salat jadi imam salat jahriyah. Dan itu yang diamalkan oleh banyak dari masjid-masjid, imam masjid di Indonesia, karena diajarkan oleh guru-guru mereka mazhab Syafi'i. Makanya setelah doa iftitah mereka menjaharkan, mengeraskan baca bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin gitu. Dah, kemudian kalau antum ke Saudi Arabia, antum tidak akan pernah mendapatkan imam rawatib membaca bismillahirrahmanirrahim secara terang-terangan, melainkan langsung alhamdulillahirabbil alamin gitu. Karena yang mereka anut adalah mazhab Hanbali dan mengikuti Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Itu perbedaannya coba. Maka kalau antum ke Haramain misalnya, antum dapatkan imam sana enggak pernah ada yang menjaharkan bacaan bismillahirrahmanirrahim. Karena mereka menganut mazhab Hanbali dan juga melihat hadis Abu Hurairah ya, yang mana di sini kalau misalnya kita pilih mazhab Syafi'i, apakah lazim kita harus baca terang-terangan bismillahirrahmanirrahim di salat berjamaah? Maka jawabannya tidak harusnya. Pendapat yang memang dari segi ada 2 permasalahan sekarang. Permasalahan pertama, apakah bismillahirrahmanirrahim itu termasuk ayat Al-Fatihah? Itu one point. Permasalahan kedua, apakah ketika menjadi imam salat jahriyah kita membaca bismillahirrahmanirrahim secara terang-terangan atau secara tersembunyi? Itu pembahasan yang lain sebenarnya. Sebenarnya begitu.
Maka wallahu alam, yang sahih dari semua pendapat wallahu alam yang ana lebih condong padanya adalah Bismillahirrahmanirrahim sesuai mazhab Syafi'i, bahwasanya ia adalah bagian dari surat Al-Fatihah. Itu satu. Namun ketika salat berjamaah menjadi imam atau bagaimana, bacaan Bismillahirrahmanirrahim tidak dijaharkan karena ada hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, Rasulullah SAW tidak mengeraskan bacaan Bismillahirrahmanirrahim dalam salatnya ketika menjadi imam. Begitu, ya, seperti itu. Makanya kalau misalnya anda khutbah Jumat misal di sini misalnya, antum tidak akan menemukan anda membaca Bismillahirrahmanirrahim terang-terangan, padahal anda menganggap itu sebagai fardu, rukun dan kewajiban untuk dibaca. Rukun menjadi rukunnya Al-Fatihah sebagai yang wajib dibaca, itu tidak melazimkan Bismillahirrahmanirrahim dikeraskan. Yang penting dibaca. Tetap anda baca pribadi Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin gitu. Tapi Bismillahirrahmanirrahimnya mengikuti Nabi SAW yang disirkan, tidak dijaharkan. Disirkan dan tidak dijaharkan. Ya begitu. Jadi dimaklumi nanti ketika ada perbedaan pandangan mengenai ini, bacaan-bacaan Bismillahirrahmanirrahim, kok imam ini enggak dijaharkan, kok imam ini kok malah dan seterusnya. Ya, itu perbedaan pendapat di antara ulama yang tidak perlu menjadi titik persengketaan atau perkelahian. Masing-masing memiliki hujjah. Namun tadi ya itu yang Anda sampaikan, apa yang Anda amalkan. Allahu a'lam. Kemudian Nabi SAW mengatakan dalam sebuah hadis, "Idza qara'tumul hamd faqra'u bismillahirrahmanirrahim innaka ummul Qur'an wa ummul kitab was sab'ul mathani." Wa bismillahirrahmanirrahim ayatun minha aw qala hiya ihda ayatiha. Jika kalian membaca al-hamd, maka bacalah dengan bismillahirrahmanirrahim, sesungguhnya itu adalah Ummul Quran, induknya Al-Quran. Karena segala makna dalam Al-Quran itu kembali kepada Al-Fatihah. Wa Ummul Kitab, was-sab'u al-mathani, as-sab' itu 7. Al-mathani diulang, maknanya al-mathani diulang-ulang, mukarrar. Maka 7 di sini menunjukkan kesepakatan ulama bahwasanya Al-Fatihah ada ayatnya ada 7. Nah, anggapan Bismillahirrahmanirrahim itu termasuk ayat Al-Fatihah atau bukan, itu berpengaruh pada nanti tata letaknya 7 ayat ini. Yang mengatakan Bismillahirrahmanirrahim adalah bagian dari Al-Fatihah, maka berarti ayat pertama Bismillahirrahmanirrahim, ayat kedua Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir-Rahim ketiga, Maliki yaumiddin keempat, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in kelima, Ihdinas siratal mustaqim keenam. Nah, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin ini ketujuh. Baik, kemudian amin. Kan udah 7 nih. Amin berarti itu bagian dari ayat bukan? Ya bukan. Amin bukan bagian dari ayat. Amin bukan bagian dari ayat. Dan amin itu maknanya adalah Allahumma stajib. Amin atau di English jadi amen, 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 amen gitu. Amin ya. Amin itu maknanya adalah Allahumma stajib, ya Allah jawablah. Maknanya adalah amin, ya Allah jawablah. Tapi kemudian bagi yang menganggap bahwa Bismillahirrahmanirrahim bukan bagian dari Al-Fatihah, maka berarti dimulai dari Alhamdulillah. Ayat pertama Alhamdulillahirabbil alamin. Dan itu tidak antum dapatkan di mushaf-mushaf kita. Rata-rata mushaf itu dimulai dari nama yang pertama. Sampai cetakan Madinah pun yang dalam madhab asli mereka itu menganggap ayat pertama adalah Alhamdulillahirabbil alamin, ketika mencetak mushaf kebanyakan apa? Menjadikan ayat pertama Bismillahirrahmanirrahim. Taib, Alhamdulillahirabbil alamin ayat pertama. Ar-Rahmanir-Rahim ayat kedua. Maliki yaumiddin ayat ketiga. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ayat keempat. 4 ya benar. Ihdinas siratal mustaqim kelima. Taib, 5. Ihdinas siratal mustaqim kelima. Nah, sekarang siratal ladzina an'amta 'alaihim ke-6. Bagi ada fasal di situ, ada pisah di situ. Siratal ladzina an'amta 'alaihim 6. Baru kemudian ayat berikutnya ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin 7. Ya. Tersebar kemudian adanya pendapat dari salah satu syekh di antara Syekh Dr. Aiman Suwaid yang menyatakan bahwasanya riwayat Hafiz itu salah kalau antum waqaf atau berhenti di siratal ladzina an'amta 'alaihim, berhenti di situ itu salah, beliau salahkan. Ya. Beliau salahkan. Faham enggak ana ngomong apa? Ya, siratal ladzina an'amta 'alaihim kan biasa kalau kita lihat di imam-imam di mana-mana kan itu panjang ya. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Waqaf.
ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Itu disalahkan oleh beliau. Namun itu pendapat, salah satu pendapat. Dan beliau menyatakan itu memang riwayat Hafs dari Asim. Dan itu sahih. Dari segi riwayat sahih. Beliau waqaf, tidak waqaf di situ. Melainkan waqafnya siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim situ. Ya, waqaf di situ atau lanjut sampai akhir. Tapi begini, kalau memang melihat ke nahwu, melihat ke itu, iya, oke. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim. Oke. Terus dilanjutkan nanti ibtida mulainya dari ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Taib, itu oke, itu bagus, sempurna, enggak masalah. Tapi masalah di sinilah dianggapnya salah kalau kita waqaf di siratal ladzina an'amta alaihim. Dan itu diamalkan oleh banyak sekali dari pembaca Al-Qur'an baik yang awam maupun qari'nya bahkan. Wallahu alam, bahwasanya waqaf di situ dimubahkan oleh sebagian dari ulama qiraat. Terlepas dari ini qiraat siapa, karena kalangan awam itu udah enggak mikir qiraat siapa, mana mikir mereka qiraat siapa. Mereka hanya mikir gimana supaya enggak bengek, nah gitu aja udah bagus gitu kan. Karena kalau misalnya disambung siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim, sampai sini aja orang banyak enggak kuat loh. Apalagi orang jarang baca Quran. Dan ini Al-Fatihah. Apalagi kalau disuruh langsung. Nah sekarang kalau memang dalam mazhab misalnya Hanabilah Hanbali atau versi Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah, misalnya kita anggap ayat pertama dari Al-Fatihah itu Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Selesai? Ayat pertama. Ar-Rahmanir Rahim kedua. Maliki Yaumiddin ketiga. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in keempat. Ihdinas siratal mustaqim kelima. Nah, di ayat ini siratal ladzina an'amta alaihim ayat ke-6. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin ke-7. Nah, kaidahnya adalah dianjurkan waqaf di setiap ayat. Kalau misalnya kita pakai yang madhab tadi Hanbali, dianjurkan waqaf berhenti di setiap ayat. Paham jemaah di sini? Dianjurkan waqaf di setiap ayat. Ada kaidah dalam Al-Qur'an, dalam qiraah, bahwasanya waqaf itu dianjurkan di setiap dari ayat, dianjurkan. Memang ada yang namanya waqaf tam, waqaf qabih, waqaf kaf. Bismillah. Nggak tahu ini siang ini kok aus banget ini. Mana kajian nggak habis-habis lagi, masih jam segini ya, 12.40. Ana mikirnya udah bentar lagi kali, ternyata masih 20 menit, subhanallah. Ya, waqaf itu artinya berhenti. Waqaf itu artinya berhenti. Maksudnya ketika antum baca, antum berhenti di mana gitu. Maksudnya berhenti di sini, berhenti di ayat atau di akhir ayat atau di tengah ayat. Itu kan ada ilmunya itu. Kemudian ada ibtida, namanya ibtida itu kalau habis berhenti mulainya dari mana gitu. Berhenti mulainya dari mana gitu kan. Nah, ini butuh ilmu juga jemaah. Ini butuh ilmu juga. Maka ini enggak pakai perasaan pribadi yang awam udah pengen di sini semaunya, enggak. Ya, bahkan dari ilmu inilah terketahui nih orang paham bahasa Arab apa enggak tuh ketahuan. Nah, di sini waqaf berhenti dipermasalakan ihdinas siratal mustaqim. Di sini sudah selesai. Siratal ladzina an'amta alaihim. Ini kan berhenti di sini kan kebanyakan orang kita kayak gitu. Tapi berhenti di sini apakah baik apa enggak? Kalau kata Syekh Dr. Aiman Suwaid itu tidak baik karena melihat dari qiraat. Tapi kalau kita melihat versi madhab, ya, dari madhab Hanbali sendiri atau Syekhul Islam Ibn Taimiyah mengatakan bahwasanya ayat ke-6 ihdinas siratal ladzina an'amta alaihim. Sementara dalam kaidah bacaan bahwasanya dianjurkan untuk apa? Untuk waqaf di akhir ayat, kan siratal ladzina an'amta alaihim akhir ayat nih. Jadi tetap dianjurkan di sini berhenti. Ghairil maghdu siratal ladzina an'amta alaihim selesai, baru ibtida mulainya di mana? Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Maka berarti pembacaan seperti ini itu enggak ada masalah sebenarnya. Enggak ada masalah, apalagi yang memakai mazhab menjadikan Al-Fatihah itu 7 ayat dimulai dari Alhamdulillahirabbil alamin. Maka berarti siratal ladzina an'amta alaihim itu 1 ayat. Selesai. Berhenti di situ. Dan kaidahnya kita dianjurkan untuk berhenti di setiap ayat. Itu lebih afdal daripada kita nyambung-nyambung ayat gitu loh. Ya.
Kecuali mungkin ada beberapa ayat yang kalau misalnya kita berhenti di situ dan enggak disambung ke ayat lain, maka itu menjadi waqaf qabih, pemberhentian yang buruk. Seperti apa? Di surat Al-Ma'un kalau enggak salah, fawailul lil musallin. Kalau kita berhenti tok di situ, itu satu ayat itu. Kalau kita berhenti di situ, maka kan zahirnya apa? Celakalah orang-orang yang salat. Wah, maknanya kan enggak relevan gitu loh. Ayat berikutnya alladzina hum an salatihim fawailul musallin alladzina hum an salatihim sahun, itu mereka yang lalai keluar dari waktu salat gitu loh. Itu maksudnya. Makanya sebagian ulama mengatakan untuk ayat model kayak gini yang afdal adalah apa? Disambung wasal, namanya wasal. Ya, namanya wasal. Wasal itu berarti nyambung. Jadi kalau berhenti waqaf. Kalau nyambung wasal gitu loh. Jadi fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Nah itu. Nyambung. Ya gitu. Tapi kalau misalnya siratal ladzina an'amta 'alaihim, enggak masalah akhir ayat. Karena enggak mencederai makna juga. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Masalah, enggak masalah. Yang afdalnya kalau misalnya antum menjadikan itu satu ayat. Ikut mazhab Syafi'i misalnya, bismillahirrahmanirrahim yang pertama, terus ayat ketujuhnya adalah siratal ladzina an'amta 'alaihim sampai akhir, maka bagusnya disambung semua, itu afdal. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah, tapi kalau enggak pede, jangan. Apalagi jadi imam, makmumnya banyak akhwat lagi. Ntar kemudian siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim, tiba-tiba jadi kakek-kakek. Batuk habis itu. Makmum akhirnya nahan ketawa. Ya lagian lu gaya-gayaan sih sampai gitu. Maka kalau emang enggak kuat nafasnya, antum boleh berhenti di mana? Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Atau silakan berhenti di siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Kalau antum berhenti di ghairil maghdubi 'alaihim, antum mulanya nanti di ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jangan siratal ladzina an'amta 'alaihim. Gimana tadi? Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kayaknya jemaah juga mau aminin juga kayaknya berat juga nih kok kayak gini, tiba-tiba berhenti terus waladdallin. Ini enggak cocok, enggak cocok. Maka mulainya dari ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah, Anda termasuk yang diam-diam memperhatikan ya hal ini di antara imam-imam terutama di masjid-masjid sunnah. Kok ternyata setelah tersebar video Dr. Ayman Suwaid itu, tersebar video beliau menyalahkan bacaan yang wakaf berhenti di ghairil maghdubi 'alaihim, berhenti di siratal ladzina an'amta 'alaihim, kata beliau itu salah. Ya, disalahkan oleh beliau. Itu tersebar tahun lalu. Nah, setelah video tersebut tersebar, Anda kan alhamdulillah Allah kasih kasih jadwal ngaji kajian di banyak tempat masjid-masjid sunnah, alhamdulillah. Itu yang Anda lihat kok banyak akhirnya terjadi perubahan wakaf pada imam-imam masjid di masjid-masjid sunnah. Bahkan di masjid yang mungkin yang umum itu juga akhirnya keikut juga. Mereka banyak siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu I realize it, ana sadari itu sejak tahun kemarin ketika tersebarnya video dari Dr. Ayman Suwaid itu. Artinya ternyata reels video yang seperti ini yang cukup membuat booming sebagian orang, viral, dan karena amaliyah mereka disalahkan, itu ternyata cukup berefek pada sebagian dari imam, takut disalahin atau gimana, wallahu alam. Tapi padahal yang sahih adalah bahwasanya itu tidak apa-apa, terutama jika imam ini nafasnya agak berat ketika sudah sampai siratal ladzina an'amta 'alaihim. Udah berhenti aja di situ, nggak apa-apa. Lanjut kemudian mulainya dari ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya, tadi seperti itu. Nah, jadi nanti antum pas jadi imam maghrib misalnya, antum dengan metode ini boleh, itu boleh. Ya, semuanya baik insyaallah taala.
Ya begitu. Jadi itu tentang Al-Fatihah. Fikih tentang Al-Fatihah yang kita jabarkan. Ya, masih ada waktu 12 menit. Anak kira tinggal 2 menit tapi masih 12 menit. Jika ada pertanyaan silakan ikhwan. Ada pertanyaan enggak di sini? Kalau enggak ada pertanyaan bikin makin panjang nih kajian ini. Ya, enggak ada pertanyaan? Ada minta antum bertanya supaya apa? Supaya enggak kerasa makin panjang ikhwan. Kalau antum enggak bertanya, ana terusin lagi kajian, ntar tiba-tiba masih 5 menit, masih 6 menit. Enggak habis-habis ya. Taib. Ini karena mungkin salatnya lebih awal, waktunya lebih early jadi ya qadarullah, enggak apa-apa tapi ya. Taib kemudian karena Nabi SAW dari hadits Aisyah radhiyallahu anha kana yastaftihu as-salata bit-takbiri wal qira'ati bilhamdillahi rabbil alamin. Ya, Nabi SAW di sini ada riwayat Nabi SAW doa istiftah salat dengan Allahu Akbar takbir dan membaca alhamdulillah rabbil alamin. Zahirnya adalah apa, beliau habis doa iftitah kemudian beliau langsung baca alhamdulillah rabbil alamin tanpa apa? Tanpa bismillahirrahmanirrahim. Menurut mazhab Syafi'i jawabannya gimana? Jawabannya adalah annal murada qira'atus surah al-mulaqqabah bilhamdillahi rabbil alamin. Mazhab Syafi'i memahami bahwasanya itu Aisyah menyebutkan nama surat gitu loh. Gini loh. Ini mungkin banyak yang belum paham sampai sini gini. Lihat tadi membaca, kita kan salat ya. Allahu Akbar. Baca doa iftitah. Habis itu kan baca Al-Fatihah. Ya. Nah, baca Al-Fatihah ini butuh bismillah apa enggak gitu kan. Ini yang dimaksudkan. Jahar apa enggak? Bismillah itu bagian dari Al-Fatihah atau enggak? Sekarang ada mazhab yang mengatakan bahwasanya Bismillahirrahmanirrahim bukan bagian dari Al-Fatihah. Dalam mazhab Syafi'i bagian dari Al-Fatihah. Maka dalam mazhab Syafi'i diterangkan baca bismillahnya, jaharkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, kemudian ada ulama yang mendatangkan dalil Aisyah radhiyallahu anha. Apa dalil dari Aisyah? Aisyah bilang gini. Kana yastaftihus salata, Nabi SAW doa iftitah dalam salat dengan bukan doa iftitah. Nabi SAW membuka salat dengan takbir dan membaca alhamdulillahirabbil alamin. Itu nas ya. Nabi SAW membuka salat dengan takbir, ya takbiratul ihram, dan membaca alhamdulillahirabbil alamin. Nah, ini yang jadi iskal dan menjadi perselisihan di mana? Kalimat perselisihan di sini membaca alhamdulillahirabbil alamin. Ya, membaca alhamdulillahirabbil alamin. Di sini ada beberapa pemahaman. Pemahaman pertama, oh Nabi SAW takbiratul ihram kemudian membaca alhamdulillahirabbil alamin, maknanya adalah Nabi Allahu Akbar membaca alhamdulillah, berarti langsung membaca alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahnya mana? Bismillahnya enggak digedein suaranya. Itu mazhab pertama. Faham di sini? Itu mazhab pertama. Pendapat kedua, Nabi SAW membuka salat dengan takbiratul ihram dan baca alhamdulillah, Allahu Akbar, alhamdulillahirabbil alamin tanpa bismillah. Maka ini mazhab kedua berarti apa? Bahwasanya bismillahirrahmanirrahim bukan ayat dalam Al-Fatihah. Tahu nggak bedanya di sini? Yang pertama dan kedua tahu nggak bedanya cuma? Yang pertama dan kedua sama-sama menganggap Nabi SAW nggak baca Al-Fatihah keras-keras. Tapi yang pertama menganggap Nabi SAW baca kok nggak baca Al-Fatihah, membaca Bismillah keras-keras, nggak membaca Bismillah keras-keras. Yang pertama, mazhab pertama, Bismillah bagaimana? Bismillah ayat dalam Al-Fatihah, tapi dalam salat berjamaah Rasul nggak mencontohkan baca secara keras. Itu mazhab pertama. Mazhab kedua, oh Bismillah bukan bagian dari Al-Fatihah. Ini mazhab Hanbali, ya. Dan sehingga karena bukan dari Al-Fatihah sehingga tidak membaca Bismillahirrahmanirrahim. Itu mazhab kedua. Mazhab ketiga dan ini mazhab Syafi'i. Kan harus baca, mereka harus baca dan harus keras. Makanya mazhab pertama dan kedua ngerubutin mazhab Syafi'i ini. Ayo mazhab Syafi'i ya.
Lihat nih dalil kata Nabi, kata Aisyah, Nabi SAW mengatakan membuka Allahu Akbar terus membaca walibil qiraah Alhamdulillahirabbil alamin. Ayo jawaban kalian apa wahai Syafi'iyah? Maka mazhab Syafi'i menyatakan bahwasanya kalimat ini atau hadis ini bukan yang dimaksud oleh Aisyah. Nabi SAW membaca Alhamdulillahirabbil alamin, bukan membaca langsung tiba-tiba Alhamdulillahirabbil alamin tanpa bismillah, bukan. Melainkan Nabi Aisyah menjuluki surat Al-Fatihah dengan surat Alhamdulillahirabbil alamin. Faham enggak jemaah ini? Ini kayak gini ini misalnya. Ana bilang ke antum, coba antum akhi baca surat Tabarakalladzi biyadihil mulk. Surat apa tuh? Al-Mulk. Kira-kira kalau antum bisa, Pak, tolong baca surat Tabarakalladzi biyadihil mulk. Karena kalau bilang, coba baca surat Tabarak. Tabarak surat ada 2. Ada surat apa? Al-Furqan. Ada surat Al-Mulk. Enggak, ada bilang Tabarakalladzi biyadihil mulk. Fadhol, baca. Antum baca kira-kira sebelum baca antum baca bismillah enggak? Baca bismillah itu maksudnya. Faham di sini. Kalau bilang, Pak, tolong bacakan surat Idza Jaa Nasrullah dong gitu. Apakah sekonyong-konyong antum tiba-tiba Idza Jaa Nasrullah? Enggak, antum akan baca apa? Bismillah. Ini maksud dalam mazhab Syafi'i. Ketika Aisyah bilang Nabi SAW membuka solat dengan Allahu Akbar kemudian membaca Alhamdulillah, maksudnya Nabi SAW membuka solat dengan Allahu Akbar kemudian membaca surat Al-Fatihah. Itu takwil dan penafsiran mazhab Syafi'i dan itu benar juga, sebenarnya benar. Benar, itu benar juga. Tafsiran yang bagus. Namun dengan beda penafsiran terhadap hadis inilah yang membuat perbedaan pemahaman dan hasil dari pemahaman itu yaitu praktek di keimamannya. Maka mazhab 1 dan 2 biasanya tidak membaca Bismillahirrahmanirrahim terang-terangan, sementara mazhab ketiga itu mazhab Syafi'i membaca Bismillahirrahmanirrahim terang-terangan. Dan inilah jemaah. Ketika antum tahu sebab khilafiyah seperti ini, bentuk khilafiyah seperti ini, kira-kira antum bakal memaklumi enggak kalau para ulama kita itu rata-rata enggak bermaksud untuk mengadakan perselisihan, enggak bermaksud itu. Tapi ini terjadi perbedaan pendapat. Ya, dan ini terjadi di lapangan kemudian apa? Beda antara masjid fulan dengan masjid fulan, jaraknya cuma 100 meter, tapi yang ini baca bismillah terang-terangan, ya ini enggak. Ternyata mereka mengikuti ulama yang berbeda. Nah, kadang disitulah kemudian kita melihat, dia enggak baca bismillah kayaknya kayak al-bid'ah dan seterusnya. Enggak, ini semua mengacu pada bagaimana ulama-ulama yang mereka memahami dalil ini, dalilnya sama, cara memahami beda, akhirnya outputnya juga beda. Nah, kita kalau misalnya udah belajar seperti ini baru belajar simple dan singkat untuk orang kantoran, kita jadi tahu, oh gitu. Kalau udah kita tahu, ya mengingkarinya juga, ya udahlah, nggak usah itu banget, nggak usah kampungan banget lah atau norak banget. Ini hal yang ternyata para ulama itu nggak bermaksud untuk menyimpang, nggak ada penyimpangan di sini, insyaallah. Yang baca fadl, yang tidak. Tapi ketika Allah berikan kepada antum pemahaman yang zahirnya inilah yang benar, maka antum harus ikuti apa yang benar. Dan Allah alam, anda pribadi lebih condong ke pendapat yang menyatakan bahwasanya Bismillahirrahmanirrahim termasuk ayat dari Al-Fatihah, namun untuk membacanya ketika jadi imam atau salat jahriyah itu tidak mengeraskannya. Kalau anda kayak gitu, seperti salat Jumat anda tidak mengeraskannya, tapi anda wajib untuk membacanya karena itu bagian dari surat Al-Fatihah. Seperti itu, wallahu alam. Udahlah, karena udah mau selesai, alhamdulillah akhirnya 12.57. Alhamdulillah anda bahagia dengan ini. Tiba-tiba anda merasa senang, 12.57 itu kabar gembira itu ya. Tapi alhamdulillah, mudah-mudahan syarat akan faedah buat anda juga antum. Semoga bermanfaat. Barakallahu fikum jami'an. Ini terima kasih banyak atas tetap kehadiran antum istiqomah di sini. Dan firasat ana sepertinya enggak ada yang tidur, itu merupakan pertanyaan besar bagi ana ya. Kenapa kok bisa ya? Alhamdulillah. Ya, semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.